Perkenalkan, nama saya Rini Traktavia, NPM 22213665, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Saat ini saya sedang bersama Bapak Ibtu Johandri dari Polsek Terbagi Besar Lampung Tengah. Dan saya ingin mewawancarai atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Johandri terkait permasalahan hukum, khususnya dalam permasalahan pembunuhan yang sedang maraknya terjadi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktu luang yang diberikan pada saya, Pak. Ya, Baik, Pak, saya ingin menanyakan pendapat Bapak tentang pembunuhan itu seperti apa, Pak? ya, ini pembunuhan itu adalah merupakan suatu aksi yang dilakukan dengan menghilangkan nyawa seseorang ataupun kelompok orang dengan melanggar hukum ataupun tidak melanggar hukum. Pembunuhan terdiri dari 3 jenis, yaitu pembunuhan dengan cara sengaja, pembunuhan seperti disengaja, serta pembunuhan tersalah. Nah, ini saya jelaskan lagi. Berikut penjelasan mengenai ketiga jenis pembunuhan tersebut. Pembunuhan dengan sengaja, yakni pembunuhan yang sebelumnya memang telah direncanakan dengan menggunakan alat atau yang mematikan. Seseorang dapat dikategorikan pembunuhan dengan sengaja apabila memenuhi syarat diantaranya seperti balik, memiliki niat atau rencana untuk membunuh, serta menggunakan alat atau bahan yang mematikan. Ya. Nah, yang kedua, membunuh seperti disengaja, yakni pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat tidak mematikan. Menggunakan alat tidak mematikan, maksudnya benda tumpul yang tidak sengaja. Pembunuhan ini disengaja dilakukan tetapi tidak dengan niat membunuh. Nah, maksudnya dia ini tidak niat membunuh. Nah, dianggap untuk membuat jerah, ya, membuat jerah atau anaknya atau keluarganya atau orang lain, ya, jerah atau main-main. Tetapi pada akhirnya si korban meninggal akibat atau benda tersebut. Nah, tidak sengaja, tapi orang itu biar membuat jerah, misalnya anaknya memukul, tahu-taunya dia ini sakit jantung, dipukul, tahu-taunya meninggal. Ya. Yang ketiga, membunuh tersalah, yakni membunuh yang terjadi karena adanya kekeliruan, ya, kekeliruan tanpa rencana maupun maksud untuk membunuh sama sekali. Tidak ada maksud membunuh korban tersebut. Misalnya ketika seseorang melempar batu atau kayu atau menembak burung. Akan tetapi yang terkena adalah seseorang dan mengakibatkan meninggal dunia, ya, maka disebut pembunuhan tersalah, ya. Maksudnya tidak sengaja dia menembak burung, tatonya di ujung sana ada orang melempar batu, misalnya di sini ada pagar, dia melempar kayu terkena kepala orang. Jadi itu termasuk pembunuhan tersalah. Itu deh. Baik, Pak, selanjutnya pertanyaannya ada apa faktor penyebab orang-orang tersebut melakukan tindakan tersebut? Ya, faktor penyebabnya seperti motif balas dendam, ya. Balas dendam selama ini dia itu selalu diremehkan, dikucilkan, diejek-ejek di depan orang yang ramai. Nah, timbullah emosi. Jadi dia melakukan pembunuhan itu. Apa dia mau melakukan dengan alat pisau atau pistol, seketika dia memang sudah jengkel, selama ini sudah jengkel. Jadi pas waktu ketemu korban, dia emosinya tinggi, lalu ditembaknya atau dibacoknya orang tersebut mengakibatkan meninggal dunia. Ada lagi yang motif berpoligami. Nah, berpoligami karena dia mengganggu istrinya, ya, seperti kejadian yang baru-baru ini di Jakarta, kan, pelecehan seksual. Jadi orang pelaku ini mendapat laporan dari orang, dipanas-panasin dari orang, termasuk dari istrinya, bahwa istrinya itu dilecehkan, dia panas, jadi dia menimbulkan emosi yang sangat tinggi, tidak terkendali lagi kepada korban, tidak menanya-nanya lagi, dan ada motif juga, direncanakan juga bisa
menyuruh orang lain atau anak buahnya menembak korban tersebut. Akibatnya pembunuhan itu terjadi, meninggal dunia. Terima kasih. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir saya untuk Bapak. Apa sikap masyarakat yang baik agar tidak terpengaruh dengan tindakan tersebut? Ya, sikap masyarakat yang sudah baik, jangan mendekat-dekati orang yang akan berbuat melakukan tidak pidana, ya. Nah, jadi kita sebagai orang baik berjalanlah ke jalan yang lurus, ya. Sholat 5 waktu, ngaji di masjid. Kita jangan bergaul sama orang yang narkoba, minum minuman keras, dekatin orang premanisme, pungli. Nah, kita juga pasti akan ngikut pelaku-pelaku itu. Untuk itu kita harus menjauhi orang-orang yang narkoba, orang-orang pelaku, ya, agar kita tidak ikut melakukan tindakan tidak sesuai hukum, ya. Baik Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore Pak. Untuk menambah ilmu biar menjadi cepat menjadi orang yang berguna Ya. untuk nusa dan bangsa. Terima kasih Pak.